Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawasalahu soleh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillalamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahamani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil iktsari minal istighfar. Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan wajib atas engkau dengan memperbanyak membaca istighfar. Ya. Istighfar ini meminta ampun. Bukan sekedar kita ini, kebanyakan orang berpahaman istighfar itu untuk orang yang banyak dosa. Padahal tidak. Kita ini istighfar banyak seakan-akan bukan karena kita ini berbuat dosa. Termasuk kita sering minta maaf, meminta ampun kepada Allah atas penggunaan nikmat-nikmat Allah yang kita maaf belum mendatangkan haknya dengan sepenuhnya. Haknya mata, jangan dikira nanti tidak ditanya sama Allah. Matamu kau gunakan untuk apa? Seharian ini udah pakai ngelihat Quran belum? Telingamu kau gunakan untuk apa? Dengarkan Quran, dengarkan sholawat, dengarkan pengajian. Berapa lama yang kau gunakan? Ya maaf loh, kita mata kita ini banyak mana ngelihat Quran sama ngelihat HP. Makanya sampean bu, maaf kita ini jujur, Qurannya kurang, HP-nya sering dibuka. Paling tidak setiap sampean buka HP baca bismillah, biar hisabnya tidak berat. Bismillah, buka. Syukur-syukur baca kulhu sekali. Ada yang gitu bu? Bapak-bapak, anak-anak muda ini yang buka HP baca kulhu sekali ada?
Paling tidak di hati. Saya kadang-kadang belajar kayak gitu. Karena saya merasa banyak dosa. Terutama haknya mata, haknya lisan, haknya pendengaran, haknya tangan, haknya kaki. Belum sempurna. Likullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Sampean biar tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya suami, sampean itu pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi badan sampean sendiri. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap yang memiliki kepemimpinan akan ditanya oleh Allah, tanganmu untuk apa? Setelah harian ini kita pakai membuka Quran udah berapa lembar? Berapa lembar yang kita buka? Sementara kita udah buka HP mungkin seharian ini 1000 kali ada. Dikit-dikit buka, dikit-dikit buka, dikit-dikit buka. Jangankan waktu kosong, waktu kayak gini nih loh. Waktu pengajian masih sempat buka HP. Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Ya, mau tidur masih pegangan HP, bukan pegangan tasbih. Iya, saya paling tidak seneng, maaflah jujur ini, istri saya kalau pas masuk kamar masih pegang HP, marah betul ya. Kalau sudah masuk tempat tidur jangan pegang HP. Karena kadang-kadang maaf kalau tidak ditegur asik, tangannya itu sampai tidur HP-nya masih nyala. Memang marah saya kalau sudah kalau masuk kamar urusannya bukan main HP. Yo mungkin cerita kah? Atau pegang-pegangan tangan kah? Hah? Ya kalau sampean maaf, kalau dia pegang HP sampai tidak dihiraukan, suami tidak diurusin, ya kalau dia asik main HP aja, suaminya diburitin enggak, di sampingnya dicuekin, berarti maaf jujur aja sampai. Kalau tidur sama istri main HP sampai dicuekin sama istri. Tapi insya Allah ibu-ibu sini tidak ada yang gitu ya, tidak ada bedanya. Tapi lihat umur-umurnya ini kayaknya ndak mainan HP ibu-ibu sini nih. Ya paling tidur ya tidur gitu aja. Ini. Jadi banyak istighfar kita ini bukan karena dosa, karena keteledoran, karena taksir, karena sembrono. Ya ini perlu diistighfari. Perlu kita istighfari, bukan sekedar dosa sudah. Kapan kita membaca istighfar? Ana al-lail, di waktu tengah malam. Wa ana an-nahar, di waktu siang. Terus untuk apa? Kita membaca istighfar di tengah malam, persiapan kita mungkin tadi yang kita lewati siang tadi, ada momen-momen kita ini punya salah. Sehingga dalam hadis diterangkan kalau seorang hamba berbuat dosa di waktu siang hari, malaikat itu sudah kepingin mencatat itu dosa. Kata Allah, kif la taktubhu, berhenti, jangan ditulis dulu. Tak tunggu waktu malam nanti dia baca istighfar apa enggak. Kalau tidak, tulis baginya satu keburukan. Kalau ada malam hari orang berbuat dosa mau dicatat, katanya Allah, kif la taktubhu, jangan kau tulis dulu, intadir, tungguin. Siapa tahu nanti di waktu penghujung malam, waktu siang berbuat dosa, penghujung malam minta ampun. Kalau berbuat dosa malam hari, di penghujung siang dia meminta ampun. Siapa tahu, tungguin. Itu sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat belas kasihnya Allah kepada kita. Wala siyama indal ashar,
Terutama sampean baca istighfar ini waktu sahur. Waktu sahur itu jam 3 sampai subuh. Lebih-lebih jam 4. Wabil asari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka orang-orang ahli surga biasanya mereka membaca istighfar. Jadi perbuatannya, jadi kita kalau malam baca Quran, setelah Quran sepertiga malam akhir perbanyak baca istighfar. Setelah subuh perbanyak membaca tasbih. Membaca apa? Tasbih ya. Jadi pas, apa-apa itu kalau pas enak. Bikin wadeh pas adonannya mantep. Bikin roti pas adonannya, mekarnya pas. Kalau enggak pas buntet. Roti apa? Bantat ya. Nah, rotinya kenyal mungkul gini enggak mengembang. Kalau adukannya pas, racikannya pas enak. Jadi amalan pun demikian. Tidak percaya nih ada 3 pintu. Ayo kasih 3 kunci. Yang kuncinya salah semuanya. Yang itu pakai yang itu pakai itu pakai itu. Ayo kalau bisa buka. Kalau dijejer gini sama kayaknya. Kalau dijejer sama kalau jejer kunci itu dipandang ini kayak sama. Masukkan kalau enggak pas. Puter-puter gini enggak mau dia. Begitu juga amalan, kalau sampai pas waktu sahur baca istighfar. Qumil laila illa qalila. Kata Allah bangun malam sampai waktu yang sedikit. Apa yang kita lakukan? Warattilil Qur'ana tartila. Baca oleh kamu Al-Qur'an dengan tartil, dengan santai, dengan dipenuhi, dihayati, direnungi. Waktu masuk sahur wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka istighfar. Waktu selesai subuh racikannya beda lagi. Kayak makan itu Pak. Kalau pagi makan sayur bening kan kurang sip ya kalau nasi kuning, masya Allah. Makan malam gini nasi pecel kurang sip, lalapan yang cocok. Betul enggak itu? Penting pas. Kalau pas itu enak. Kapan subuh yang dilakukan? Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Baca tasbih waktu petang, waktu apa? Ghudwi itu kalau pagi itu apa namanya? Terbit. Kalau malu tenggelam itu kan petang. Kalau pagi fajar ya. Waktu keluarnya matahari ya. Pas itu. Lah siang apa? Fantasiru fil ard. Kalau siang cari duit. Semangat ya. Itu racikan pas. Dan orang-orang yang bangun waktu sahur, ini termasuk orang yang yang bikin COVID tidak berkembang. Kata Nabi, kalau Allah mau menurunkan bala musibah, maka Allah palingkan, Allah tunda gara-gara 3 orang ini. Pertama, orang-orang yang berjalan ke masjidnya Allah, terutama di waktu petang. Idza anzalallahu ahatan minas sama'i ilal ardi surifat an umaril masajid. Katanya Nabi, kalau Allah mau menurunkan wabah, ahad, penyakit, macam-macam lah, mau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, surifat, maka penyakit tadi, bala pandemi dipalingkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, disingkirkan oleh Allah, an ummaril masajid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang ahli masjid jangan takut. Itu sudah Nabi yang nyampaikan. Aman COVID. Ya, aman.
Takut sama ditutup masjidnya, tambahan kemana-mana akhirnya ya. Yang nyangga ndak ada, ini sampai ini nyangga supaya ndak turun di sangga. Bangunan ada pondasinya, nah tiangnya nih tuh 2, 3 yang gede-gede itu tiang itu penyangga, yang itu bata tambahan aja, batanya dibuang tetap berdiri. Tapi kalau itu yang dirubuhkan rubuh. Makanya sebelum ada bata biasanya cor-corannya ini udah kelihatan ya, penyangganya ini kurang kelihatan. Lu 3 ini menyangga Pak. Pertama orang-orang yang berangkat ke masjid kayak gini, makmurkan masjid, wiritan di masjid, sholat, balaknya Allah nggak turun-turun gara-gara kena itu tadi sampean. Yang kedua, orang-orang yang membaca istighfar di waktu-waktu sahur. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak menurunkan bala bencana Muhammad kepada kalian semuanya sementara kamu Muhammad, Nabi Muhammad, fihim, berada di tengah-tengah mereka. Maka kita hadirkan Nabi itu di tempat kita ini. Ya apa hadirnya Nabi? Sunnahnya Nabi dikerjakan di rumah kita, di rumah tangga kita, anak-anak kita, di masjid-masjid, kampung-kampung. Sunnahnya Nabi lah, tunjukkan. Oh makmur sampean, tidak mungkin turun bala musibah. Lihatin tuh Mekah. Nabi Ibrahim ketika menaruh Nabi Ismail yang bayi, beliau ngomong, inni askantu biwadin min ghairi dhi sar'in. Ya Allah, aku taruh mereka anak istriku di satu lembah jurang yang tidak ada pohon sama sekali. Ayo sampean naruh anak istri di gurun pasir gitu, kira-kira kalau ndak punya keyakinan kuat, kira-kira hidup apa mati anaknya? Ini di jurang kering, ndak ada pohon. Nah, sampai sekarang loh, udah mulai zamannya Nabi Ibrahim itu hampir 5.000 tahun loh, ya. Nabi Musa itu hampir 4.000-an tahun ke kita. Itu kayak gitu sampai hari ini ribuan tahun. Nabi Isa udah 2000 lebih. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun. Maka Nabi Muhammad itu turunannya Nabi Ibrahim yang ke 60. Turunan datuk ketemu Nabi Ibrahim. Dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi. Nabi Ibrahim ini Nabi Muhammad yang ke 60 keturunannya. Ndak ada apa. Ya Allah, aku taruh anak istriku di pada dzar min ghairi dzar'in, yang tidak ada pohon-pohonnya ya Allah. Apa permintaannya Allah? Farzuk, berikan rezeki mereka ya Allah, minas samarat, dari buah-buahan. Jadi gak ada pohonnya tapi buahnya ada. Itu Mekah. Ya haji, halal haji, kurma haji. Tidak ada pohon kurma di situ. Biar tempatnya kurma, Mekah itu tidak ada pohonnya. Ya haji, ayo pisang haji, pisang. Mana ada pohon pisang? Sampai noleh kanan gunung batu, batunya tidak kecil-kecil, gede-gede loh batunya. Sono batu, tidak ada pohon sama sekali. Tapi buahnya lengkap. Sampai saya nyari durian, nemu di sana. Namanya sana bukan durian, Abu Syaukah. Apa Bu? Nah siapa tahu nanti sampai ke Mekah nyari durian. Apa namanya? Abu Syaukah. Ngertilah sampai Abu Syaukah artinya. Abu itu bapak, Syaukah itu duri, bapaknya duri. Abu Syaukah, maujud Abu Syaukah. Maujud Abu Syaukah, maujud ta'ali Abu Syaukah. Ditunjukkan saya Bu, durian. Bayangan saya duriannya segini Bu. Segini. Nyari durian. Nurid Abu Syaukah. Nah, maujud, ta'al Abu Syaukah, ta'al, maujud. Oh, ada. Jalan naik di mall itu gue.
tunjukkan di bawah, ada Abu Syaukah. Durian kecil, sama ini real, 80 real. Segini. Di sini mek 5.000 cuman busuk. Yang biasa tulisannya 5.000 itu kan kecil busuk. Ya kalau ndak busuk ya 30 lah. Nah, di sana 80 real kali 4.300. Tapi ada al-mauz, ta'al mauz. Al-mauz itu apa namanya? Ini pisang. Oh, pisang di sana itu hijau tapi dalamnya matang. Jadi kalau dipotek gini durian pisang dimakan, tek, mangkal itu kayak ada getahnya dikit, tapi dalamnya matang. Kalau Samarinda luar biasa. Pagi pisangnya masih mentah, sore udah matang. Sore datang mentah, pagi sudah matang. Kok bisa? Itulah tangan keramatnya orang Samarinda. Dijapai gini aja langsung matang. Itu maaf, mereka ahli istighfar diberikan kecukupan oleh Allah. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada mereka wa hum yastaghfirun, sementara mereka ahli membaca istighfar. Jadi orang ahli membaca istighfar ini Bu, hidupnya insya Allah tenang. Makanya jangan tinggalkan baca istighfar. Yang ketiga yang menolak bala. Akibatnya gara-gara itu Allah tidak nurunkan bala bencana. Apa itu? Yaitu ibu-ibu yang menyusui anaknya. Tapi sekarang loh ya, anak-anak gadis kita ini males nyusuin anaknya. Betul nggak itu? Ada ibu-ibu yang nyusuin sampai 2 tahun. Rata-rata berapa tahun nyusuin Bu? Ini yang anak-anak muda sekarang tidak kayak ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu punya anak 15 dinenenin semuanya. Dinenenin sampai anaknya gede-gede. 2 tahun itu masih dinenenin. Ini anak kita maaf umur 4 bulan sudah diampihin. Alasannya kerja. Ya kalau ada yang kerja di mall, ada yang PNS, di sapi, maaf, walaupun dinenenin masih dicampur sama susu sapi. Katanya untuk dibantu. Akhirnya apa? Model anak-anak kita ini nampu sampai lihat yang gara-gara minum air susu ini disuruh suruh diem si rame. Ayo Fikri sholat, sholat, gara-gara apa? Susu. Untung bukan susu kambing, gini apa men? Suka gini apa? Untung masih gini aja ya kalau. Sekolah. Makanya maaf, jangan dinenenin dulu. Kalau anak kita belum 6 bulan, saya pesan sama ibu-ibu yang masih muda-muda, tolong sebelum umur 6 bulan jangan sampai kemasukan makanan yang lain kecuali susu ibu. Itu anak kita sampai 6 bulan tidak makan nasi, tidak makan apa-apa, masih cukup dengan air susu ibu. Baru kalau sudah 7 bulan dibantu gitu.
Jadi ini termasuk yang nyangga bala itu ibu-ibu yang mau menenenin anaknya. Itu ndak bisa diwakilkan ya. Nanti umpamanya anaknya udah ndak nenen Pak Ustadz, dan terus siapa? Tak ganti sama yang gede, ndak boleh. Karena yang di situ yang nolak bala itu kasih sayang ibu kepada anak. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan membaca istighfar. Jadi jangan sampai kita tidak pernah baca istighfar. Terus setiap hari itu ada amalan sampai sendiri yang mencanangkan membaca istighfar. Mungkin malam 100 kali, mungkin pagi 100 kali, dan itu istiqomah. Bukan sekali-kali istiqomah. Lazim, makanya di sini dikatakan lazim. Lazim itu tidak pernah putus. Siapa orang yang membaca istighfar, melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah. Setiap dia susah, dia dikasih gembira oleh Allah. Jadi hidupnya tidak ada susah. Ya susah kayaknya, tapi dia menikmati kehidupan. Wa min kulli dikin makhraja, setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia dikasih rezeki oleh Allah datangnya tanpa diduga-duga. Rezeki itu paling enak kalau tidak diduga-duga. Kalau diduga itu biasa-biasa. Sampai terima pensiun biasa-biasa aja. Mana Bu, ambil pensiun. Udah kelihatan tuh pensiunnya 4 juta ke 3 juta, enggak kaget terima dari apa, dari banknya itu. Nih Bu, terima, ya terima kasih, tanda tangan, udah tahu isinya. Yang maaf, yang wena itu yang enggak sangka-sangka. Tahu-tahu habis pengajian, Ustadz sebentar, iya ada apa, tunggu. Begitu ditunggu Bu, deg-degan Bu, ya. Apalagi pas mendekati itu sambil bawa amplop kuantel segini, dakduk, apa itu isinya, dakduk. Pak Ustadz, ini ada rezeki buat sampean, dakduk, kan segini tebelnya, segini nah. Waduh, ini bayangan ini sing bawa amplop ini bos, ini 100-an berarti 10 juta ini, dakduk. Pulang itu naik mobil kepingin buka, tidak tega, mati aja nanti. Dakduk. Begitu sampai di rumah sampai krek 2000-an. Tapi kan sempat deg-degan ya kalau aja lah. Mulai dari masjid sampai rumah itu deg-duk. Alhamdulillah. Begitu seret, apalagi seret ada sobek sedikit Bu, 100 ribuan. Alhamdulillah, berarti selainnya itu sudah 100 ribuan. Ternyata satu aja yang 100 ribuan. Yang sobek tadi. Yang lainnya itu maaf, wenaknya luar biasa. Rezeki yang tidak disangka. Dan rezekinya orang ahli istighfar itu memang tidak disangka-sangka, enak rezeki itu. Min haitsu la yahtasib, rezekinya datang tanpa diduga. Dan orang ahli istighfar ini hajatnya mesti kabul. Ada dulu di zamannya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Itu Imam Hasan kedatangan 3 orang yang punya hajat berbeda. Satu cerita, Imam Hasan, saya ini udah kawin, udah 20 tahun belum dikaruniai anak. Kalau di rumah kami tidak ada anak, kayaknya sepi Imam Hasan. Kata Imam Hasan, Ibu, Bapak rajin baca istighfar. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Datang lagi orang yang usahanya macet. Apa Imam Hasan? Apa namanya?
Solusinya Imam Hasan mengatakan perbanyak membaca istighfar. Kemudian datang petani yang tidak panen-panen gara-gara tidak ada hujan. Apa Imam Hasan? Perbanyak baca istighfar. Maka ketika murid-muridnya lihat istighfar. Maka bertanyalah Imam Hasan, wah Imam, bukankah engkau ditanya dengan 3 masalah yang berbeda, tetapi kenapa obatnya cuma 1? Apa baca Apa katanya? Ini siapa namanya? Imam Hasan, apa kau tidak membaca Al-Quran? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepadamu, perbanyaklah kalian membaca istighfar. Kalau sudah engkau membaca istighfar, innahu kana ghaffara, Allah maha penerima istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kau sudah ahli istighfar, Allah turunkan di tempat kamu hujan yang lebat. Maksudnya hujan lebat ini Bu, negeri yang ditempati hujan yang lebat itu negeri mesti kaya raya. Mana itu? Indonesia. Indonesia ini seluruh dunia paling makmur, paling enak, paling luar biasa itu Indonesia. Sampai makanan apa aja di sini ada. Di Mekah sana cari kangkung repot. Jangan yang enak macam-macam, kangkung aja repot. Gini, masya Allah. Namanya durian itu macam-macam. Ada durian melak. Ya kalau ada durian montong, ada durian buaya, ada durian bayur. Ya apa sampean? Durian bayur itu masya Allah, belum dimakan kenyang. Asal mencium terus. Itu aromanya nyut kalau durian. Makanya orang-orang sering kalau musim durian gini sering ke bayur. Betulan. Rata-rata itu durian jatuhan. Ya, enggak, bukan diparam, langsung jatuh. Mateng-mateng, enak-enak. Sampai di sini Indonesia, di Kalimantan ada namanya buah penghabisan. Buah apa itu yo? Nah, apa? Rambe ya. Kalau sudah rambe ini keluaran, ini berarti musim mau habis. Ada yang semua musim ada. Musim hujan, musim kemarau, musim susah, musim senang. Buah itu tetap buah apa? Pisang. Kates. Nanas. Apalagi? Semangka. Buah terus. Ada jadi orang, kenapa itu buah terus? Karena untuk selamatan. Nah, coba mana ada biar orang kaya musim durian adalah selamatan mengeluarkan durian montong. Tidak ada kalau yang keluar paling apa? Semangka. Kalau tidak semangka, pisang. Nah, iya kalau biar Tuan Takur yang ngundang. Tanahnya banyak, mobil banyak, tetap yang keluar maulid. Ya kalau maulid kalau. Nah, makanya itu sepanjang masa hidup terus, buah terus. Wa aksir antakullah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini sampean baca Bu, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu harinya beliau membaca kurang lebih sekitar 100 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, terima taubatku ya Allah. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sedikit yang disampaikan manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Tidak sama itu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inni as'aluka binuri wajhil azim
alladzi mala arsykan arsykan mala arsa arkani arsikal azim wa qamat bihi awali wallahul azim an tusalli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'diman lihaqqika ya Muhammad ya dzal khuluqil azim usalli wa sallim alaihi mithla dzalik wa jama' baini wa bainaka kama jam'a ruhani zahiran wa batinan yaghdatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan li dhati min jamil wujuh fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ma syi'na ya rabbal alamin. Allahumma khdim lana husnal khatimah inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpang Raya Barong.